Setelah Kepa dan Mendy pergi, Sanchez otomatis akan menjadi kiper utama di Chelsea. Pemain 25 tahun itu akan diplot sebagai pilihan pertama untuk berada di bawah Mister The Blues. Masalahnya, Sanchez tidak punya pesaing yang kompetitif. Marcus Bettinelli sebagai pesaing, levelnya belum teruji. Begitu juga dengan kiper muda jebolan akademi. Kami sedang memikirkan untuk mencari kiper baru, kata Pochettino. Kami sedang memikirkan dan menjelajahi semua situasi dan kemungkinan di pasar. Klub sedang menilai semua opsi, tegasnya. Skandal judi membelit Lucas Paqueta. Dikutip dari BBC Sport, Paqueta kini tengah berada dalam penyelidikan pihak UEFA terkait kasus judi. Hal ini membuat Paqueta harus dicoret dari skuad timnas Brasil. Penyelidikan kasus Paqueta bukan hanya dilakukan oleh UEFA, melainkan juga FIFA. Sky Sports menyebut bahwa Paqueta kaget dengan tuduhan tersebut. Paqueta memastikan bahwa dia tidak pernah bertarung apapun di atas meja judi. Namun, jika terbukti terlibat dalam kasus judi, Paqueta terancam hukuman yang berat. Al Hilal bayar mahal untuk datangkan Neymar, awas kena investasi bodong. Ini kedua kalinya, langkah transfer Neymar menggemparkan dunia sepak bola. Beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2017, Neymar juga mewujudkan transfer fantastis dari Barcelona ke PSG. Transfer Neymar bahkan membawa efek besar terhadap dunia sepak bola. Sejak saat itu, harga pemain melonjak drastis, jadi tidak masuk akal. Sayangnya, dengan biaya sebesar itu, PSG tidak mendapatkan banyak hal dari Neymar. Cepat atau lambat, Joao Cancelo akan gabung Barcelona. Fabrizio Romano mengabarkan, negosiasi antara Barcelona dan Man City sedang dilakukan. Kesepakatan diyakini akan tercapai dengan formula transfer peminjaman plus opsi beli. Sejauh ini, belum ada tawaran resmi yang dilayangkan Barcelona. Selain itu, nilai gaji juga belum disepakati dengan Cancelo. Namun, Fabrizio meyakini hanya tinggal masalah waktu hingga Cancelo hengkang ke Barcelona. Hal itu tidak terlepas dari keinginan besar Cancelo memperkuat Barcelona. Nice saingi PSV Eindhoven dalam perburuan pemain buangan Barcelona. Diikut sertakan dalam kegiatan tur pramusim Blaugrana, Dest gagal mengamankan tempatnya bersama raksasa Spanyol tersebut. Pemain 22 tahun asal Amerika Serikat itu terpaksa mencari pelabuhan baru musim panas ini. Beberapa waktu lalu dilaporkan bahwa Barcelona sudah mencapai kesepakatan dengan PSV Eindhoven untuk meminjamkan Dest. Akan tetapi, dilansir dari Barca Universal, Dest tak ingin kembali ke Belanda. Hal ini menyebabkan Nice jadi pemimpin dalam perburuan sang pemain. Ansu Fati ke Real Madrid, begini kata Ancelotti. Ansu Fati santer diisukan mau pindah ke Real Madrid. Namun, Don Carlo tidak membenarkan rumor klubnya berminat mendatangkan Fati. Dia hanya memuji kualitas yang dimiliki winger kelahiran Guinea tersebut. Kemungkinan merekrut Ansu Fati, dia anak muda yang bertalenta dan akan punya masa depan yang hebat. Itu saja, kata Ancelotti, dilansir dari AS. Transfer pemain dari Barcelona ke Real Madrid, atau sebaliknya memang sangat jarang, mengingat rivalitas kedua tim. Nama Verratti absen dari skuad PSG, pertanda segera hengkang. Dengan kehadiran Ousmane Dembele dan kembalinya Kylian Mbappe, tampaknya Luis Enrique tak lagi membutuhkan jasa Verratti. Pasalnya, setelah dua pemain tersebut masuk skuad PSG, Enrique langsung mencoret nama Verratti. Hal tersebut semakin mengindikasikan bahwa kontribusi Verratti bisa digantikan oleh kehadiran Dembele dan Mbappe. Situasi ini juga menunjukkan bahwa manajemen Les Parisiens siap melepas Verratti sebelum pasar transfer musim panas ditutup. Real Madrid saingi Man United dan Roma demi predator Chelsea, Romelu Lukaku. Real Madrid dirumorkan menjadi salah satu pihak yang bisa menampung pemain buangan Chelsea, Romelu Lukaku. Melansir dari Sportsball, agen dari Lukaku menawarkan pemainnya itu ke Madrid yang memang sedang mencari striker anyar. Meski demikian, Madrid diyakini tidak akan langsung membeli Lukaku, melainkan mereka ingin meminjamnya selama satu musim. Belum ada informasi lebih jauh tentang hal ini. Namun, ada dua klub lain yang juga dikaitkan dengan Lukaku, yakni Manchester United dan AS Roma. Wataru Endo sudah, Liverpool ambil ancang-ancang boyong Ryan Gravenberch. Bild melaporkan bahwa Liverpool dikabarkan akan mencoba merekrut Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Liverpool telah menyiapkan tawaran perdana mereka untuk transfer ini. Tim asal Merseyside itu dikabarkan akan mengajukan tawaran yang cukup kecil. Mereka menawar sang gelandang di angka 20 juta pound saja. The Reds menjadikan tawaran ini sebagai tes ombak untuk mengetahui seberapa besar bayaran yang diinginkan Bayern Munchen. Chelsea ramaikan perburuan Folarin Balogun.
Laporan Sky Sports mengklaim bahwa Chelsea cukup serius ingin mendatangkan jasa Balogun di musim panas ini. The Blues dalam waktu dekat ini berencana menjual Romelu Lukaku. Selain itu, mereka juga kehilangan Christopher Nkunku untuk beberapa bulan ke depan akibat cedera. Situasi ini membuat Mauricio Pochettino kekurangan opsi di lini serang Chelsea. Itulah mengapa ia tertarik untuk membeli Balogun di musim panas ini. Performa Mason Mount belum maksimal. Erik ten Hag maklum dia mainkan peran baru di MU. Ten Hag menyebut Mount punya potensi yang besar untuk bermain sebagai gelandang tengah. Namun ia menilai anak asuhnya itu butuh waktu agar terbiasa dengan peran barunya tersebut. Kami sudah melihat bahwa ia bisa bermain di posisi itu sejak pramusim kami. Namun seperti yang saya bilang, bahwa ada banyak hal yang harus ia perbaiki agar bisa bermain di posisi itu, kata Ten Hag. Saya yakin ia bisa memainkan peran itu dengan baik. Cinta MU, Rafael Varane tidak silau dengan tawaran selangit Al Ittihad. Menurut laporan Sportzone, Al Ittihad meminta bantuan Karim Benzema dan N'Golo Kante untuk merekrut Varane. Keduanya membujuk Varane untuk mengikuti jejak mereka ke Al Ittihad. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Varane menolak mentah-mentah tawaran dua rekannya di timnas Prancis tersebut. Sang bek dikabarkan masih nyaman bermain di MU. Ia punya ambisi besar untuk meraih gelar juara bersama Setan Merah. Guardiola, Man City akan dihabisi jika jor-joran seperti Chelsea. Chelsea sangat boros belanja pemain di musim panas ini. Pep Guardiola mengatakan Manchester City akan dikritik sana-sini jika melakukan hal serupa. Bagi Chelsea, lebih mudah ketimbang kami. Sudah pasti, kata Guardiola sebagaimana dikutip ESPN. Saya tidak bisa duduk di sini jika kami belanja seperti Chelsea. Media akan membunuh saya. Anda akan membunuh saya, sudah pasti. Kami akan disorot tajam, seperti yang tidak bisa Anda bayangkan. Pindah ke AC Milan, Loftus-Cheek akhirnya bebas dari kurungan Chelsea. Diwawancarai oleh The Times, Loftus-Cheek mengatakan kalau dirinya memang ingin pindah dari Chelsea. Saya sudah bulat tekadnya untuk pindah, ucap Loftus-Cheek. Di akhir musim kemarin, saya merasa bahwa sudah saatnya bagi saya untuk pindah. Di 2 musim terakhir, saya ditaruh di posisi yang tidak saya inginkan. Dan saya merasa seperti hewan buas yang terkurung. Saya sudah bebas sekarang. Dan bagi saya, ini adalah momen yang tepat untuk mengembangkan diri. Sassuolo menolak lepas Domenico Berardi ke Juventus. Dilansir dari Football Italia, Bianconeri hanya bersedia untuk mengajukan penawaran peminjaman selama 2 tahun. Disertai kewajiban untuk dipermanenkan seharga 20 juta euro. Yang masih kurang 10 juta euro dari permintaan harga yang ditetapkan oleh pihak Sassuolo. Lebih lanjut, Juve masih berupaya untuk menyertakan pemain dalam kesempatan dengan nama Matias Sule dan Samuel Lilik Junior. Namun demikian, hal ini tidak disambut positif oleh Sassuolo dan menolak mentah-mentah. Hasil Manchester City versus Newcastle, skor 1-0. Manchester City berhasil mengalahkan Newcastle dalam laga Premier League pekan kedua yang digelar di Etihad Stadium. Gol semata wayang dari Julian Alvarez di babak pertama sudah cukup untuk membawa City meraih kemenangan keduanya di musim baru ini. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak menduduki peringkat 2 di tabel klasemen dengan poin 6. Sementara itu, Newcastle menempati peringkat 6 dengan hasil Inter Milan versus Monza, skor 2-0. Inter Milan mengawali musim ini dengan meraih kemenangan. Nerazzurri mengalahkan Monza di Giuseppe Meazza. Lautaro Martinez menjadi bintang kemenangan Inter dalam laga kali ini. Sang kapten mampu melesakkan 2 gol ke gawang Monza. Berkat kemenangan ini, Inter berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 3 poin. Sementara Monza harus rela berada di posisi ke-19. Hasil Tottenham versus Manchester United, skor 2-0. Tottenham sukses mengandaskan Manchester United dalam laga pekan kedua Premier League yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium. 2 gol kemenangan Spurs atas MU seluruhnya tercipta di babak kedua, masing-masing lewat aksi Pape Matar Sarr dan Ben Davies. Berkat hasil ini, Tottenham untuk sementara menduduki peringkat 4 di tabel klasemen dengan perolehan poin 4. Di sisi lain, United menempati posisi ke-10 dengan hasil Almeria versus Real Madrid, skor 1-3. Di laga ini, Almeria sebenarnya mampu unggul terlebih dahulu melalui gol Sergio Arribas. Namun, Real Madrid berhasil membalikkan keadaan berkat brace Jude Bellingham dan gol Vinicius Junior. Berkat tambahan 3 poin ini, Real Madrid naik ke puncak klasemen sementara La Liga dengan raihan 6 poin. Sementara Almeria harus rela berada di posisi juru kunci. Hasil Toulouse versus PSG, skor 1-1.
PSG belum juga meraih kemenangan di Ligue 1 musim ini. Bertandang ke markas Toulouse, PSG hanya mampu bermain imbang. 2 gol pada laga ini, seluruhnya tercipta lewat titik penalti. PSG unggul lebih dahulu, lewat eksekusi Kylian Mbappe. Tuan rumah menyamakan, lewat lesatan Zakaria Abou-Hlal. Berkat hasil ini, Toulouse untuk sementara menduduki peringkat 3 klasemen dengan poin 4. Di sisi lain, PSG tertahan di peringkat 8 dengan hasil Liverpool versus Bournemouth, skor 3-1. Di laga ini, Bournemouth sebenarnya unggul terlebih dahulu melalui gol Antoine Semenyo. Namun, Liverpool berhasil membalas berkat gol Luis Diaz, Mohamed Salah dan Diogo Jota. Berkat tambahan 3 poin ini, Liverpool naik ke peringkat 3 klasemen sementara dengan raihan 4 poin. Sementara Bournemouth harus rela turun ke peringkat 14.